Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indrire. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak tari. Kali ini kompetensi dasarnya yang akan kita bahas adalah 3.3. Memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. 3.4. Memeragakan gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Peta konsep. Peta konsep pada gerak tari akan membahas tentang level dan pola lantai pada gerak tari dan menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tari? Sebelum membahas gerak tari, kita akan mempelajari apa itu tari. Tari adalah gerakan yang diciptakan oleh seorang pencipta tari dalam mengikuti alunan musik secara berirama dengan berbagai macam maksud dan tujuan, mulai dari keperluan adat, pergaulan, ataupun hiburan. Jadi, kesimpulannya, gerak tari adalah unsur utama dalam tari. Gerak yang dilakukan oleh seorang penari dengan mengikuti iringan musik yang berirama sesuai dengan tempo dalam iringan tersebut. Kegiatan ini selalu mengikat yang melibatkan anggota badan, dikarenakan adanya penciptaan gerakan yang merubah gerakan awal menjadi yang lainnya, misalnya perpindahan tempat atau yang disebut dengan pola lantai. Kita lanjutkan level dan pola lantai pada gerak tari. Level adalah tingkatan, sedangkan level dalam gerak tari adalah tinggi rendahnya gerakan dalam ruang gerak tari yang dilakukan oleh seorang penari. Mengapa sih dalam tari harus menggunakan level? Yaitu untuk menghindari penampilan tari yang monoton. Maka dari itu, seorang penata tari atau koreografer menggunakan level sebagai variasinya. Tentunya disesuaikan dengan karakter gerak tari tersebut. Karena dalam penyajian tari terdapat tari tunggal, pasangan, dan kelompok. Level dibagi menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level tinggi ini biasanya seorang penari memperagakan gerak meloncat, jinjit atau melayang sambil memperagakan gerak tangannya. Contohnya itu ada tari balet yang dominan menggunakan level tinggi dengan gerakan melayang. Adapun juga contoh lain dari tari perang, di mana dominan geraknya juga menggunakan level tinggi dengan gerakan melompat. Selanjutnya level sedang. Pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Dalam level ini sering digunakan oleh tari kelompok dan terkesan monoton. Maka dari itu, sering divariasi dengan level-level lain.
Ini adalah contoh dari level sedang. Contoh lain ada pada tari bedoyo. Tari bedoyo itu dari Jawa Tengah, juga ada di Yogyakarta, di mana gerakannya dominan menggunakan level sedang. Contoh lain yaitu tari pendet. Tari pendet ini berasal dari daerah Bali. Dominan geraknya menggunakan level sedang juga. Yang terakhir adalah level rendah. Pada level ini, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk. Level ini sama dengan level sedang, terkesan monoton, sehingga perlu variasi dalam gerak juga tempo iringan tarinya. Ini adalah contohnya. Contoh lain ada pada tari saman. Tari saman ini berasal dari Aceh. Tari saman ini dominan menggunakan level rendah. Dan agar tidak terkesan monoton pada tari saman, menonjolkan variasi gerak dan tempo iringan baik menggunakan suara maupun musik. Oke, kita lanjut ke pola lantai. Pola lantai adalah pola dena yang dilakukan penari untuk perpindahan, pergeseran, dan pergerakan tempat dari posisi satu ke posisi berikutnya. Pola lantai merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Jadi kalau seorang penari itu harus menguasai panggung ketika pentas. Selanjutnya, pola lantai digunakan pada seluruh penyajian tari, baik tari tunggal, pasangan maupun kelompok, yang berfungsi sebagai variasi posisi penari agar seluruh sajian tari tidak terlihat monoton. Apakah pola lantai harus ada aturannya? Bebas ya. Tetapi pada dasarnya kita dapat menyusun pola lantai dengan bentuk sesuai keinginan. Tetapi untuk suatu pertunjukan tari yang dipertontonkan harus melihat beberapa poin penting, yaitu bentuk pola lantai tidak membelakangi penonton kecuali gerakannya memang harus membelakangi. Bentuk pola lantai tidak menutupi penari lainnya. Bentuk pola lantai pada posisi penari tidak terlalu depan atau belakang, seimbang. Bentuk pola lantai tidak diulang-ulang lebih dari 2 kali. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pola lantai yang sering digunakan dalam tari. Yang pertama, pola lantai bentuk vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal. 3, pola lantai diagonal, dan pola lantai melengkung atau lingkaran. Sebenarnya bentuk pola lantai itu banyak ya, tetapi di sini Ibu hanya menjelaskan 4 bentuk pola lantai. Contoh pola lantai vertikal. Pola lantai yang arah hadap penarinya lurus ke depan. Ini adalah contoh menggambar pola lantai vertikal. Dan di sini ada beberapa contoh tarian, yaitu ada tari spen dari Papua, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan juga tarian dari Bali. Contoh pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal adalah pola lantai yang posisi penarinya lurus ke samping. Ini adalah gambarnya, menggambar contoh pola lantai horizontal. Dan contoh tari saman, yaitu tari yang menggunakan pola lantai horizontal. Contoh pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal adalah pola lantai yang penarinya membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ini adalah contoh gambar yang menyudut ke kanan.
Dan ini adalah contoh tarian yang menyudut ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, contoh pola lantai lengkung atau berbentuk lingkaran, yaitu pola lantai yang penarinya membentuk garis melengkung ke depan atau lingkaran. Ini adalah gambar pada penari yang membentuk lingkaran. Dan tari sekapursi ini adalah contoh pola lantai dengan bentuk lengkung. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari level dan pola lantai dalam tari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.